إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري ومضى من أمري وما قل من صبري. Pertama, yang pertama tadi ikhlas, setelah itu as-siddiq. Jadi keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lo karena yakin semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah, la khaufun alaihim. Jadi tidak ada rasa takut lagi. Kenapa? Semua makhluk yang bikin adalah Allah. Ketika merasa makhluk yang bikin hanya Allah dan kita hanya takut kepada Allah dan tidak takut pada makhluk, maka Allah sihir seluruh makhluk, ditaklukkan oleh Allah kepada orang itu. Sehingga para aulia tidak ada yang takut. Dihukum, dipakankan ke singa lapar, singanya yang nyembah-nyembah, menjilat-jilat kaki dan tangannya. Ke wali yang lagi dihukum mau disuruh makan ke singa. Singa yang kelaparan tadinya beringas, begitu ketemu memandang langsung nunduk, jalan perlahan-lahan, setelah sampai menjilat kakinya bukan menggigit. Setelah itu bersimpuh dengan sopannya. Kenapa? Allah tundukkan. Jadi kata tashir ayat ayat itu tashir ayat-ayat untuk menundukkan. Jadi kalau ketika kita sudah karena Allah semuanya ditundukkan oleh Allah seluruh makhluk. Jadi tunduk karena Allah, bukan karena dijampi-jampi karena baru tunduk, tidak. Murni tunduknya karena Allah. Jadi itu. Bahkan matahari, bulan, tunduk semua. Makanya ketika Nabi ditantang oleh orang Quraisy, ya, dia mau percaya kepada Rasulullah kalau bisa membelah bulan, maka dengan izin Allah, bulan dipanggil sama Rasul, datang mendekat, berada dalam genggaman, kemudian dibelah bulan, dijauhkan. Setelah mereka melihat itu, ditangkapkan, kemudian kembali lagi, disuruh kembali ke tempatnya. Jadi bukan Nabi, bukan tukang sihir. Memang Allah berikan ketundukan kepada makhluk yang besar maupun yang kecil kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi setelah ikhlas, siddiq, keyakinan yang penuh. Itu. Ya, orang yang sudah yakin dengan penuh, api tidak kelihatan. Makanya Nabi Ibrahim tidak takut dengan api. Orang yang sudah yakin dengan penuh, laut bisa tunduk. Dan tidak usah Nabi Musa, umat Rasulullah tidak usah pakai tongkat. Air sungai yang bergejolak bisa menenggelamkan dan menghanyutkan orang. Ada orang yang diberi karomah oleh Allah, ditundukkan air, sehingga sesuai dengan kehendaknya yang menundukkan, mengeras jalan di atas air. Itu. Dan kayak gitu tidak harus baca macam-macam. Banyak hikmah hikayat sufi mulai dulu, guru-guru Indonesia zaman dulu, ya. Jadi ada orang diantarkan oleh ibunya, anak yatim, biar jadi orang baik, diantarkan ke kiai biar ngaji. Diantarkan bukan untuk ngaji, biar ngabdi. Jadi kalau zaman dulu bukan biar ngaji, biar ngabdi ke kiai. Karena ngabdi lebih baik daripada ngaji. Itu. Kemudian setelah sampai di kiai, kan orang kampung yang dibawa nangka. Tahu nangka? Nah, setelah itu diuji oleh kiainya. Si santri ini kesetiaannya dikasih 10 biji beton. Tahu beton? Biji nangka. Ya, namanya beton. Dikasih ini, dibakar ya, nanti kalau sudah matang bawa ke sini. Ya, beton itu kalau mau dibakar harus dilukain. Kalau tidak meledak. Jadi 9 dilukain, 1 ketinggalan. Sehingga ketika dibakar meledak yang 1, hilang. Dicari-cari tidak ketemu, tinggal 9.
Yang 9 diberikan ke kiai. Yang satu mana? Hilang, kiai sudah dicari bolak-balik tidak ketemu. Meledak itu. Oh ya sudah, baca ya tiap hari apa kiai 10 kurang 1, 10 kurang. Jadi wiridnya bukan bismillah, 10 kurang 1. Itu. Lah kan kiai zaman dulu jadi para aulia ngajari murid-murid khususnya ilmu khas. Karena perkara khusus tidak diajarkan di pesantren, diajarkan di tengah laut. Itu. Jadi santrinya ini mahabbah dengan tasdik dan mahabbah kepada gurunya, tidak mau ketinggalan. Sehingga ketika gurunya berangkat membawa teman-temannya, karena dia tidak mau ketinggalan, maka oleh kiainya disuruh ke pasar belanja. Ketika dia berangkat ke belanja, kiai dengan santri-santri khusus dibawa ke tengah laut, langsung berlayar. Pulang dari belanja, tanya, kiai mana Bu Nyai? Loh, kamu udah ikut? Loh, saya kan ke pasar disuruh belanja. Oh jadi udah ikut? Ya sudah, enggak, saya tidak mau ikut kiai. Loh kiai kamu ikat ke laut, mau ngajar di tengah laut? Iya Bu Nyai, iya. 10 kurang 1, 10 kurang 1 jalan. Ya, dengan sandal zaman dulu itu yang dari kayu itu, apa namanya? Bakia itu. 10 kurang 1, 10 kurang 1 jalan lari. Dipegang bakianya. Sampai pinggir laut, kiainya sudah di tengah. Sudah tinggal kecil perahunya kelihatan jalan tengah. Dikejar. Lari di atas air, lupa kalau jadi orang Majentub itu tidak melihat air sebagai air, tidak melihat api sebagai apa, semuanya sama. Karena aslinya Allah menciptakan barang satu kemudian dijadikan berbeda sifat maupun bentuknya. Jadi bagi orang Majentub air, api sama.